Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai Bari Basa. Nah, tentu masih suasana perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tepatnya 17 Agustus 2024. Di usia yang ke-79 tahun ini tentu sejarah baru tercetak karena kali ini Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 digelar di IKN, yang merupakan perayaan pertama kali dalam sejarah. Dan upacara pertama di IKN ini adalah akan dipimpin oleh Jokowi didampingi Presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sebanyak 1.400 tamu undangan dan menghadiri upacara 17 Agustus di IKN, dan ribuan tamu yang diundang. Jokowi akan memprioritaskan masyarakat setempat. Nah, dalam kegiatan ini tentu banyak hal yang menarik, sahabat budaya. Ada beberapa fakta dari adanya perayaan upacara 17 Agustus di IKN. Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengungkapkan pihaknya akan mengundang tokoh masyarakat, agama, dan budaya. Yusuf menguraikan bahwa alasan Jokowi ingin mengundang masyarakat sekitar agar warga memiliki kedekatan dengan IKN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memperjelas masyarakat lokal yang akan menyaksikan langsung HUT RI ke-79 di IKN akan disiapkan kendaraan menuju kawasan IKN. Nah, Heru mengatakan pemerintah daerah sampai kepolisian daerah setempat akan mengkoordinasikan terlebih dahulu masyarakat lokal yang akan hadir menyaksikan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 di IKN. Baik, sahabat budaya, kami masih tunggu kebersamaannya yang ingin bergabung pagi hari ini. Silakan di 0811 400 9250. Bisa juga kirim pesan singkat di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Selamat pagi untuk Dain Rewa di Makassar. Sudah bergabung. Wah, ini luar biasa, ini mengirimkan gambar ya. Semoga Allah menjaga negeri ini. Terima kasih Merdeka. Dain Rewa di Makassar. Silakan yang lain sahabat budaya bisa komentar di fanpage-nya Pro 4 atau di RRI Digital. Silakan, kami akan bacakan nanti. Dan yang mau bergabung di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kontu ana kanan-kanan ko kucing cingkat na dongkikmu cimpat na bulu matanu kemai antu kemai lorong ero kuoloi ero ka inake ambuntulean romanggenu. Cingkat aku misna nompo agar rumban
naku parilima cimpak na bulu matanu kana to jeni ruai nieran ribintoeng naki bunting ompo salang erok na tumapa jarita nai kuntu ana kanang-kanang ko kucini tingkat na dongki nu cimpat na bulu matanu Inake mine anak nada esirua cingkat kakumisna lompo agarumban Laila oh dae tayang marah ribalanu Punna palen tojeng batu mangkiri balah naki buntuni andro manggeku Kurun rongko buta kuruntungan ko langi naku parilima cimpak na bulu matanu kana to jeni ruai nieran ribintoeng naki bunting ompo salan erok na tumapa jarita Nai kontu ana kanang-kanang ko kucini cingkat na dongki nu cimpak na bulu matanu Inake mine anak nada esirua cingkat kakumisna lompo agarumban Laila oh dae tayang marah ribalanu oh dae Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya hitam. Saya putih. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku, sampai akhir hidupku. Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia. Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia.
Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia. Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya Panjat Pinang. Tahu nggak sih, Panjat Pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba Panjat Pinang. Gelaran Panjat Pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai de klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan Panjat Pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, Panjat Pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, Panjat Pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, Panjat Pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, Panjat Pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
cepat tersinggung. Tidak jadi ya. Jangan ki menghina sesama pabentor. Tapu kirantena, tapu tongi balanjana. Jangan ki menghina sesama pakeo. Tapu kisarana, tapu tongi urak kaidona. Urak jarang musambena. Kalau ingin kaya, makan siri kaya, cari orang kaya. Murah bedeng jom. Jangan banyak gaya, bergaya. Jangan banyak gaya, lele kegayaan aji. Kalau ingin kaya, kawin dengan saya. Kalau tidak kaya, pergi kau tidur. Pergi kau tidur. Pergi kau tidur. Pergi kau tidur. Lele, tunggu ke warung Arabasya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita lanjut lagi, kabar pagi obrolan santai mengenai perayaan HUT RI ke-79 tahun. Nah Sobat Budaya, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang mana setiap tanggal 17 Agustus merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan, yaitu upacara bendera. Yang setiap tanggal 17 Agustus warga Indonesia merayakan dan mensyukuri peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan melakukan upacara bendera, serta biasanya diselenggarakan berbagai macam perlombaan, dan populer adalah tarik tambang, panjat pinang, lari kelereng, balap karung, dan lainnya. Pada hari kerja terakhir sebelumnya, Presiden Indonesia akan memberikan pidato kenegaraan, dan ini untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal kewajiban mengibarkan bendera diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Pada pasal 7 ayat 3 mengatur tentang kewajiban mengibarkan bendera merah putih bagi setiap warga negara yang memiliki hak penggunaan rumah, gedung kantor, satuan pendidikan, transportasi publik dan transportasi pribadi di wilayah Indonesia, serta kantor perwakilan diplomatik Indonesia di luar negara pada tanggal 17 Agustus. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk mengibarkan bendera merah putih selama sebulan penuh pada bulan Agustus dari tanggal 1 hingga tanggal 31 untuk peringatan HUT RI. Besoasi janciri wirinata sie Unia pe masih janciri kami die Makunrai mata doi Makunrai mata doi
ngenge lao mandiri restoran malupui matali polauri tomato ajaking die lao mabelancari toko lupui ada istilah ada duit abang disayang ada istilah tak ada duit abang ditendang makungai mata doi nega tomato mapo dirian makunrai mata doi ada duit abang disayang ada istilah tak ada duit abang ditendang makurai mata doi nega kalolo mapo dirian Soasi janciri wirinata sie Unia HP masih janciri kami die Makunrai mata doi nega tomato makunrai mata doi Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun. Terus gimana hasilnya, Dek? Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang. Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil? Gotong royong kan, Bun? Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no! Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih Kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial make up.
Padahal orangnya hitam, mana rambutnya keriting lagi. Ih, Astaga sis, nggak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu wis sesapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.
Kabaratna Pro 4. Sahabat Mendengar, kembali kami menghadirkan Kabaratna Pro 4. Saraba adalah minuman khas yang berasal dari sulsel. Proses pembuatan saraba menggunakan susu sapi yang sudah diolah dengan khusus dengan gula aren yang memberikan cita rasa yang manis. Saraba juga digunakan bahan rempah-rempah seperti kayu manis atau jahe yang memiliki aroma khas, rasa unik yang menjadikan saraba favorit di kalangan masyarakat Kota Makassar maupun pengunjung dari luar Kota Makassar. Demikian Kabaratna Pro 4.
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kak? Maksud saya itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar. Kenali budayamu, cintai negerimu.
Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar. Kabar pagi obrolan santai. Sebentar kita akan masih menunggu siaran langsung pelaksanaan upacara bendera langsung dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, sahabat budaya masih berbicara tentang seputaran perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tentu pada hari ini adalah sukacita ria bersama dengan seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 79 tahun lamanya menjadi momentum yang paling berarti bagi negara Republik Indonesia karena sudah merdeka ya. Meskipun butuh perjuangan yang luar biasa daripada para pejuang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Dan tentu hal yang kita harapkan bahwa di perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 ini bisa lebih penuh dengan semangat dan tentu merayakan dengan menjaga baik bangsa ini. Kemudian butuh generasi muda yang tidak hanya butuh ucapan tetapi juga tindakan ya untuk merdeka. Dan tentu kita harus bangga menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka. Maka dari itu menjaga dan melestarikan kebebasan ini perlu kita pertahankan, karena sejatinya Indonesia membutuhkan generasi yang tentunya lebih kuat dan tangguh. Baik sahabat budaya, kami masih menanti siaran langsung dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan yang nanti akan menyiarkan secara langsung tentang upacara 17 Agustus 1945 di tahun 2024. Baik sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada, untuk selanjutnya kita akan menuju ke Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan bersama dengan reporter Karnila Kandi. Silakan rekan Karnila. Ya rekan Ruslan, terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam merdeka. Saya ingin melaporkan untuk saat sekarang sudah pukul 8:15 yang mana untuk laporan awal kami ingin memberitahukan kepada Anda untuk persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79 ya, ulang tahun ke-79 Kemerdekaan RI pagi ini, yang mana di halaman Rujak Gubernur saat ini para tamu undangan sudah hadir. Nampak dari tempat kami melaporkan saat ini para Legiun Veteran, kemudian orang tua siswa dari petugas Paskibra untuk pagi ini juga turut dihadirkan untuk menyaksikan langsung anak-anak mereka bertugas di pagi ini. Dan sejumlah kepala OPD dan juga beberapa tamu undangan lainnya sudah mulai hadir nampak di halaman Rujak Gubernur, yang mana saat ini full dihiasi dengan
kain berwarna merah dan putih, dan tentunya pada sekitar pukul 9 nanti kurang lebih seperti itu, karena dari panitia dan juga beberapa informasi yang kami terima tadi bahwa upacara akan dimulai nantinya pada pukul 9. Jadi tetap monitor siaran Pro 4 RRI Makassar karena kami akan menyiarkan secara langsung peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Kita kembali ke studio. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket. Lihat info cuaca dulu lah nanti. Ngapain? Emang kita presenter info cuaca? Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan? Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong. Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini. Kok gitu sih mikirnya? Serem banget. Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali. Oke lah, mancing di mall aja gimana? Hah? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin-propanethial oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari. Ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di Kabar Pagi obrolan santai Bari Basa. Dan kami sampaikan juga kepada pendengar bahwa untuk hari ini akan diadakan lomba karaoke ya untuk fans. Jadi fans yang ingin mengikuti acara lomba nanti di jam 11 waktu Indonesia Tengah mulainya ya. Jadi yang mau datang ikut bergabung boleh nanti datang ke RRI Makassar di jam 11 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai ya. Jadi nanti yang mengikuti lomba silakan datang pergi. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi bersama di Kabar Pagi obrolan santai, masih perayaan 17 Agustus, di mana kegiatan-kegiatan yang sering juga kita jumpai dalam perayaan 17 yaitu lomba-lomba olahraga ya. Ada lomba lari karung, kemudian lomba tarik tambang, panjat pinang. Kemudian masih banyak sekali lomba-lomba yang biasanya digelar di setiap daerah, karena setiap daerah berbeda cara dan merayakan 17 Agustus ya. Ada kegiatan-kegiatan yang tentunya tujuannya adalah bagaimana membangkitkan semangat dan spirit bagi anak-anak generasi penerus untuk memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dia pak nama uang
berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920. Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Waktunya kentongan. Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?